Selamat sore Mbak Aida. Selamat sore Bu Dita. Ya, mohon maaf Bu Dita mengganggu perjalanan Mbak Aida, tadi sudah mau ke parkiran. Iya Bu, tidak apa-apa. Tadi saya mau ambil motor. Oh, sudah mau pulang aslinya? Iya Bu. Oh ya, minta waktunya sebentar ya. Iya nggak apa-apa Bu. Mbak Aida tahu nggak kenapa hari ini Mbak Aida Bu Dita panggil ke ruangan Bu Dita? Saya tidak tahu Bu. Oh, nggak tahu. Oke. Begini. Tadi ada pelajaran sosiologi, betul? Iya betul Bu ada. Di pelajaran sosiologi ketahuan apa? Jadi sebenarnya tadi waktu pelajaran sosiologi saya ketahuan makan Bu. Ketahuan makan di kelas Iya. sama Bu Woro. Iya. Makan apa itu? Makan makanan besar atau makan snack? Makan makanan besar Bu. Oh, makan besar. Iya. Oh, iya. Makan di kelas ya. Itu kira-kira perbuatan baik enggak ya? Sebenarnya itu perbuatan nggak baik sih Bu. Kenapa ya kok nggak baik ya? Karena melanggar peraturan di kelas. Oh, itu alasannya kenapa? Kalau kita boleh tahu kok makan? Jadi tadi pagi tuh saya bangunnya kesiangan Bu. Terus saya nggak sempat makan, jadi dibawain bekal. Terus karena saya udah terlalu lapar, jadi saya makan waktu pelajaran Bu. Oh gitu. Sudah dibawakan makan, tapi sudah disiapkan makan, tapi belum sempat dimakan. Karena apa tadi? Karena saya bangunnya kesiangan. Oh, bangunnya kesiangan. Oh begitu. Ya. Setiap manusia memang butuh makan ya. Termasuk Bu Dita kalau lapar juga makan. Namun kita harus tahu kapan waktunya yang tepat untuk makan agar tidak mengganggu kegiatan yang lain. Tapi Bu Dita ini tidak menyalahkan Mbak Aida loh ya, karena Bu Dita juga paham, memaklumi kalau lapar ya memang harusnya makan ya, pengennya makan gitu ya, karena kesalahan juga hal yang manusia ya, gitu ya. Namun di sini Bu Dita ingin membantu Mbak Aida untuk mencari solusi supaya besok lagi itu Mbak Aida tidak makan di kelas. Begitu. Apapun pelajarannya, bukan hanya pelajaran guru saja. Gitu ya. Nah, jadi tadi kan yang disampaikan Mbak Aida itu tidak sarapan karena apa? Karena bangunnya kesiangan. Karena bangunnya kesiangan. Nah, menurut Mbak Aida ini bagaimana ya cara agar Mbak Aida itu besok tidak makan lagi di kelas? Seharusnya saya bisa bangun lebih pagi lagi Bu. Jadi saya bisa makan di rumah atau saya bisa makan waktu saat istirahat Bu. Oh begitu, makan saat istirahat. Kalau lapar banget, kalau nggak tahan sampai istirahat, kira-kira gimana caranya? Mungkin saya bisa mengganjal dengan makanan ringan dulu sebelum saya berangkat sekolah. Betul sekali. Kalau tidak ada yang, misalnya nggak ada tersedia nih yang mengganjal, laparnya waktu di kelas, bagaimana? Saya bakalan izin dulu Bu ke bu gurunya. Izin dulu. Sampaikan saja ke Bu Guru. Kalau lapar Bu Dita yakin sih kalau Bu Guru nanti juga mengizinkan. Gitu ya. Kemudian Mbak Aida ini ingat nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat pada pertemuan awal kelas? Ingat Bu. Oke. Apa itu? Jujur dalam bertindak dan tertib dalam melakukan Bu. Oke, jujur dalam bertindak dan tertib dalam melakukan, gitu ya. Jadi tertib makan. Kalau waktunya memang makan ya makan. Kalau sedang tidak tepat untuk makan ya tidak usah makan dulu karena nanti akan mengganggu ya kalau ketika pelajaran. Mbak Aida ini nggak yakin nggak kalau jujur dan tertib itu keyakinan yang baik untuk dilakukan? Saya yakin Bu. Yakin ya. Baik. Tadi sudah disampaikan bagaimana Mbak Aida supaya berlaku jujur dan tertib, ya kan? Coba Bu
Budita ulang lagi. Tadi harusnya bagaimana? Harusnya saya bisa bangun lebih pagi lagi, jadi saya Oke. bisa punya waktu untuk sarapan di rumah, atau Betul. saya bisa izin ke guru untuk makan terlebih dahulu, atau saya bisa makan pada saat istirahat. Oke, bagus sekali. Nah, berarti kira-kira mulai kapan Mbak Aida bisa melakukan hal ini? Mulai hari ini Bu, Mulai hari ini, supaya besok tidak terulang kembali. tidak makan lagi di kelas, gitu ya. Nah, mulai hari ini berarti Mbak Aida bisa berbuat lebih dari sebelumnya. Ini adalah proses kita dalam belajar. Terima kasih. Mungkin itu saja yang Budita ingin tanyakan ke Mbak Aida. Terima kasih sudah berkata jujur kepada Budita, menyampaikan dengan jujur, dan Mbak Aida sudah menemukan sendiri bagaimana solusi agar besok tidak terulang lagi. Gitu ya, sangat bagus sekali. Terima kasih. Semoga kedepannya Mbak Aida bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi kebanggaan orang tua. Sehat selalu untuk Mbak Aida. Amin Bu, terima kasih ya Bu. Ya, Mohon silakan. maaf juga sebelumnya. Ya, silakan kalau mau pulang. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat sore Aida. Selamat sore Bu. Oke, terima kasih ya kemarin sudah membantu Budita dalam membuat video restitusi. Ya, yang mau Budita tanyakan, kalau misalnya nih Aida itu benar menjadi pelaku kesalahan tersebut, kira-kira yang dirasakan Aida apa? Gimana? Yang pertama, saya pasti akan merasa malu dengan teman-teman saya, karena dalam satu kelas hanya saya saja yang melakukan kesalahan tersebut. Ya. Yang kedua, saya juga timbul rasa bersalah dari dalam diri saya kepada guru karena melanggar aturan yang sebenarnya sudah menjadi kesepakatan bersama. Oke. Nah, kemudian berarti kesalahan itu munculnya dari dalam diri pelaku sendiri ya? Iya, Bu. Ya. Kemudian akan ada perubahan nggak kira-kira? Menurut saya akan ada perubahan karena kesalahan tersebut bisa menjadi pengingat kita. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, maka kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan terus mengingatnya. Oke, berarti penekanan bahwa salah itu adalah manusiawi memang muncul ya? Iya. Muncul ada, oke. Dan perubahannya itu kira-kira hanya sementara atau memang berubah yang ada keberlanjutannya? Karena kita merasa dari dalam diri kita sendiri, maka kemungkinan akan dalam jangka waktu yang panjang ataupun bisa selamanya. Oke. Terima kasih atas tanggapannya Aida. Sama-sama. Iya, makasih.